Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwisa Sihombing, NIM 1930-30007. Saya mahasiswi semester 7, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syahada Padang Sidimpuan. Saya beralamat di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya alumni dari Men1 Padang Sidimpuan. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menggambarkan potensi yang ada di desa saya. Pertama, kondisi ekonomi. Menurut saya, kondisi ekonomi masyarakat di desa saya itu masih kurang stabil karena masih banyak dari golongan masyarakat yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian yang kedua, mayoritas masyarakat di desa saya itu bekerja sebagai petani. Tentu mencari ekonomi tidak semudah pengusaha ataupun pegawai negeri. Seorang petani harus berusaha dan bekerja keras menjaga kebun mereka untuk kemudian hasil panennya dijual di pasar sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, sangat berbeda jauh dengan pengusaha ataupun pegawai negeri yang pekerjaannya hanya di perkantoran dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah ataupun bosnya masing-masing. Nah, adapun masalah desa yang ada di desa saya, baik itu yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Itu menurut saya masalah utamanya itu infrastruktur yang kurang memadai atau akses yang kurang memadai. Nah, kenapa saya katakan begitu? Menurut saya akses jalan dari desa saya ke desa lain itu cukup susah karena desa saya itu terbagi menjadi dua, yaitu Siuhom 1 dan juga Siuhom 2. Nah, masyarakat di Siuhom 2 ini memiliki kejanggalan dalam akses jalan karena jalan yang menjadi perantara dari desa saya ke desa mereka itu kurang bagus atau tidak bisa dilalui oleh mobil truk, mobil atau mobil-mobil lainnya, dan bahkan kendaraan bermotor saja susah untuk melalui jalan tersebut, sehingga masyarakat di desa Siuhom 2 itu memiliki yang namanya keterbelakangan dalam penyaluran ekonomi, sehingga hasil dari perkebunan mereka itu tidak bisa dijualkan secara langsung ke pasar oleh mereka. Mereka harus menjual hasil dari perkebunan mereka itu ke pengepul terlebih dahulu. Kemudian pengepul tersebutlah yang menjualkan hasil kebun mereka itu kepada orang lain, sehingga hasil yang mereka dapatkan itu tidak maksimal dan hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari saja, tidak bisa untuk pergi liburan dan lain sebagainya. Sedangkan beberapa pegawai negeri yang ada di desa saya itu bisa hidup enak, santai, dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari, bahkan bisa pergi liburan setiap minggu, sehingga kondisi ekonomi di desa saya itu kurang stabil. Nah, kemudian apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Menurut saya kepala desa atau pemerintah seharusnya membangun jalan yang layak kepada masyarakat sehingga mempermudah akses jalan dari desa tersebut ke desa lainnya, sehingga transaksi ekonomi di desa tersebut berjalan dengan lancar.
Nah, masalah akses ini juga tentunya berdampak negatif terhadap pendidikan anak-anak di desa tersebut, karena anak-anak di desa tersebut tentunya akan kesusahan untuk pergi ke sekolah karena mereka tidak semuanya memiliki kendaraan dan mereka itu harus berangkat dari rumah sejak subuh dengan berjalan kaki ke sekolah di desa seberang karena di tempat mereka tersebut tidak terdapat yang namanya sekolah menengah pertama. Di sana hanya terdapat sekolah dasar saja, sehingga menyebabkan anak-anak mengalami ketersulitan dalam menggapai cita-citanya. Nah, kemudian masalah kesehatan. Tentunya sumber utama kesehatan itu adalah kebersihan dan pola pikir yang tidak stres. Nah, menurut saya di desa saya itu masih banyak sampah yang berserakan dan tidak dijaga kelestarian lingkungannya, sehingga banyak masyarakat yang tak jarang mengalami flu, batuk, dan lain sebagainya. Pada saat ini yang paling sering yaitu semacam cacar atau gatal-gatal yang menyebabkan anak-anak dan bahkan orang tua juga ikut mengalami hal tersebut. Itu disebabkan karena mungkin air yang kurang bersih atau lingkungan yang kurang bersih. Nah, jadi menurut saya solusi yang tepat untuk mengatasi masalah itu pemerintah atau kepala desa dan masyarakat tentunya harus mengadakan gotong royong ataupun pembersihan atau pemilahan sampah, dibedakan mana yang organik dan non organik sehingga itu bisa dijadikan sebuah kreativitas sehingga masyarakat di desa tersebut terkhususnya para pemuda bisa mengembangkan kekreatifannya masing-masing dan bisa menghasilkan uang dari karyanya tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan serta gambarkan mengenai potensi yang ada di desa saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.